Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membahas tentang bab pertama di kelas 11 ini, yaitu materi tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ya. Ini merupakan salah satu bahasan ekonomi makro di mana yang menjadi pelaku utamanya adalah pemerintah ya. Nah, kita awali dengan apa itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya. Kalau secara sepintas kita melihat bahwa arti pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu adalah kondisi di mana dua-duanya, baik pertumbuhan maupun pembangunan itu, dua-duanya menunjukkan kondisi di mana pasti terjadi perubahan. Nah, kalau diibaratkan ya, ini ibaratkan pohon ya. Di sini ada 3 pohon yang mengalami kenaikan ya, bertumbuh dari mulai kecil, kemudian sedang, kemudian menjadi tinggi ya. Nah, itu ibaratnya ya, kedua-duanya baik pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi itu adalah kondisi di mana menunjukkan keadaan yang bertumbuh seperti ini ya. Nah, kita lihat pengertian satu-satu ya. Pertama adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu adalah proses ya yang terus-menerus ya, dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana yang terarah untuk membawa kemajuan dan perbaikan dalam berbagai segi kehidupan, baik ekonomi, politik, ya, sosial, budaya, kemasyarakatan maupun di bidang yang lain, ya. Nah, sementara kalau pertumbuhan ekonomi, ya, itu adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, ya. Nah, dari pengertiannya dua-duanya sama-sama diawali dengan proses gitu ya. Karena baik pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi tidak bisa terjadi sekaligus, tetapi harus ada tahapannya. Dua-duanya harus ada tahapannya ya. Nah, tahapannya apa saja nanti akan dibahas di penjelasan selanjutnya ya. Nah, di sini pertumbuhan dengan pembangunan ekonomi itu hampir mirip ya. Nah, hampir mirip. Ada kesamaan. Apa persamaannya ya? Persamaannya kedua-duanya ya menunjukkan perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau mengalami pembangunan kalau kedua-duanya ya menunjukkan adanya kenaikan pendapatan nasional ya. Misalnya pendapatan nasionalnya dari 100 menjadi 1, dari 100 menjadi 101. Nah, itu berarti dikatakan mengalami pertumbuhan ya. Jadi naiknya dari 100 ke 101 itu pertumbuhan. 100 ke 101 ya. Nah, yang 1 rupiahnya itu, kenaikan yang 1 rupiahnya itu sudah menunjukkan terjadinya pertumbuhan. Nah, tetapi belum tentu mengalami pembangunan ya. Karena dalam pembangunan ekonomi bukan hanya dilihat dari naiknya pendapatan nasional saja gitu, ya. Ada faktor-faktor yang lain. Apa saja faktor yang lainnya? Yaitu harus adanya kenaikan pendapatan itu harus dibarengi juga dengan adanya kemajuan atau perbaikan dalam berbagai bidang yang lain ya, yaitu baik dari sisi ekonomi, ada sosial, ada budaya, kemasyarakatan, politik ya, maupun di bidang yang lain ya. Atau juga ada yang mengaitkan kalau pembangunan ekonomi itu bukan hanya kenaikan pendapatan nasional, tapi juga dilihat dari pertumbuhan penduduk ya. Kalau pendapatan nasionalnya lebih besar daripada kenaikan jumlah penduduk ya, maka itu belum dikatakan sebagai pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi itu harus naiknya pendapatan nasional harus lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk ya. Nah, tetapi kalau yang pertumbuhan ekonomi itu tidak seperti itu. Yang penting naik gitu ya pendapatan nasionalnya, walaupun kecil, berarti sudah dikatakan sebagai mengalami pertumbuhan ekonomi ya. Nah, itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ya. Yang pertama adalah kekayaan modal yang dimiliki oleh sebuah negara ya. Yang kedua adalah kesediaan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja di sini ada 2 ya, ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja tidak terdidik ya. Nah, dua-duanya juga bisa menjadi modal ya bagi pertumbuhan ekonominya.
Semakin banyak tenaga kerja, apalagi tenaga kerja yang terdidik dan terampil, nah berarti itu akan menunjang terjadinya proses pertumbuhan ekonomi. Ya. Yang ketiganya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam juga bisa menjadi jelas ya, menjadi modal utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian teknologi ya, kemajuan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin canggih teknologi yang dimiliki oleh sebuah negara, nah berarti itu juga menunjang proses bertambahnya atau meningkatnya pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian yang kelima, sikap masyarakat. Kenapa sikap masyarakat bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Nah, ini salah satu yang bisa kita ambil contoh, misalnya sikap masyarakat ya, suku Baduy misalnya. Suku Baduy itu adalah suku yang terkenal tradisional ya, atau misalnya kalau di Tasik ada Kampung Naga. Di Kampung Naga itu tidak ada listrik ya. Nah, padahal listrik itu menjadi salah satu hal yang bisa mendorong terjadinya kemajuan dalam sebuah negara gitu ya. Nah, itu jadi itu sikap masyarakat. Sikap masyarakat yang mendukung proses pembangunan ya di dalam sebuah negara. Nah, lanjut ya. Nah, jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan ya, pembangunan ekonomi itu harus lebih luas gitu ya, lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, karena apa? Dalam pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Cirinya apa? Di sini harus ada perbaikan dalam struktur sosial, ada sikap mental, ada lembaga nasional gitu ya. Kemudian tujuan lebih lanjutnya bisa mengurangi ketimpangan dan menghapus kemiskinan ya. Jadi untuk pembangunan ekonomi itu lebih luas. Setiap perekonomian pasti mengalami pertumbuhan, tetapi belum tentu mengalami pembangunan. Tapi kalau setiap pembangunan ekonomi pasti akan mengalami pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi pembangunan itu lebih luas ya. Nah, kemudian kita lihat ciri ya, atau berkaca ya ke negara kita ya, yaitu negara sedang berkembang ya. Indonesia termasuk ke dalam negara sedang berkembang. Nah, karena negara itu dibagi menjadi 3 ya, ada negara miskin, ada negara sedang berkembang, ada negara kaya ya. Nah, kita termasuk salah satu tergolong ke dalam negara sedang berkembang yang mempunyai ciri-ciri ya. Nah, ciri-cirinya itu di sini ada 6 ya, ada 6. Yang pertama, negara berkembang itu identik dengan produsen produk dari barang-barang primer ya. Contohnya kalau di Indonesia barang-barang primer naon wae, misalnya ada bahan mentah sifatnya ya. Jadi bahan yang belum diolah ya. Yang kedua, negara berkembang itu identik dengan jumlah penduduk yang banyak gitu ya. Nah, ini di gambar ini contoh atau potret ya, penduduk yang banyak ya, sehingga rumah pun bisa berdempetan seperti ini. Nah, kemudian yang ketiganya, sumber daya alam yang belum diolah ya. Nah, ini nyambung ke poin yang A ya. Kemudian kualitas penduduk yang rendah ya, jumlah penduduknya udah mau banyak gitu ya, ditambah dengan kualitas pendidikannya yang rendah. Kemudian yang kelimanya, kekurangan modal. Jadi modalnya lebih sedikit ya. Nah, jadi yang kita miliki itu hanya penduduk sebagai modalnya, tapi kalau modalnya berupa teknologi atau berupa modal untuk investasi itu relatif lebih rendah ya. Kemudian orientasi perdagangan luar negerinya masih rendah gitu ya, masih rendah. Karena apa? Produk yang dihasilkannya pun masih produk-produk mentah yang belum diolah ya. Jadi itu ciri dari negara sedang berkembang ya. Nah, mungkin itu dulu ya yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini, sampai ke ciri-ciri negara sedang berkembang ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.